Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Sutisna, pekerjaan pengelola data Sekolah SMK Al-Jabar, Ciledug, Cirebon. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasanya diterima di sisi Allah Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Parento, guru Kimia Muslim di SMK Al-Jabar Ciledug. Kami dari kelas Yotek 3 Sebelum mulai untuk dakwah ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Tony Rastoni, pengajar di SMK Al-Jabar Ciledug, seorang guru PAI. Seperti halnya manusia, pada diri dalam manusia ini ada nilai rohani dan nilai jasmani. Di sini yang pertama adalah nilai rohani. Puasa ke dalam nilai rohani ini adalah suatu strategi atau suatu pengistirahatan ketika sebelum puasa ini kita seringkali melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup seperti makan dan minum, seperti membaca buku, kemudian memahami hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Nah, ketika puasa ini kita semuanya istirahat, aktivitas daripada rohani supaya apa? Supaya membentuk diri kita, rohani kita menjadi bersih dengan adanya puasa. Nah, ini dengan adanya puasa inilah rohani kita menjadi bersih dan dikekang hati kita, hawa nafsu kita dari hal-hal yang jelek, dari sifat-sifat yang jelek. Dia dikatakan pula dalam hadis menyatakan laisa siyamu minal lahwi wasyarabi innama syiyamu lahwi wa qarasi, yang artinya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi bahwa puasa itu adalah menjaga dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan yang kotor ini tertuang dalam hati. Kalau hati kita tidak dikontrol, artinya tidak ditahan. Nah, pada saat kita puasa inilah untuk bisa mengendalikan. Dengan puasa ini bisa mengendalikan dari hal-hal yang sifatnya adalah jelek. Ini puasa menurut nilai rohani. Yang kedua, selain daripada puasa menurut nilai rohani, bahwa dalam diri kita juga memiliki unsur jasmani. Bahwa puasa dinilai dari bentuk jasmani adalah suatu pengistirahatan dari tubuh kita yang biasa beroperasi tiap harinya makan dan minum, seperti halnya mesin. Ketika mesin dijalankan tiap hari saja tidak ada pengistirahatan, mesin juga akan mengalami kerusakan. Sebaliknya bagi tubuh kita, kalau tubuh kita tidak pernah istirahat, akan juga mengalami kerusakan. Nah, pada saat bulan Ramadan inilah kita berpuasa supaya apa? Supaya jasmani kita menjadi sehat. Ini nilai dari puasa yang mempunyai dua nilai, nilai rohani dan nilai jasmani. Selanjutnya, sekarang berkaitan pula dengan yang namanya macam-macam puasa. Apa saja macam-macam puasa? Macam-macam puasa ini yang kita kenal, satu ada puasa Ramadan. Yang kedua ada dimaksud puasa sunnah. Yang ketiga ada dimaksud puasa makruh. Yang keempat ada yang dimaksud dengan puasa haram.
sekarang tadi udah katakan jelas bahwa puasa Ramadan itu dalilnya udah ada tadi pada surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang pertama ini kita bicara masalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu terjadi puasa yang dilakukan 1 bulan dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai puasa wajib? Kenapa tidak di bulan lain, tidak di bulan Maulud, tidak bulan Syafar, tidak di bulan Zulhijjah, tidak selain bulan-bulan yang tadi? Kenapa di bulan Ramadan? Jelas bahwa kenapa puasa Ramadan itu puasa wajib jatuh di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Kita lihat dalam firman Allah surat Al-Qadr dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbi min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini sudah jelas dikatakan dalam surat Al-Qadr yang mengatakan puasa wajib dilangsungkan pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu ada turunnya Al-Quran. Jadi Allah memilih bulan-bulan selain dari bulan Ramadan bahwa puasa wajib ini hanya di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu adanya turunnya Al-Quran. Nah, ini jelas. Jadi di bulan Ramadan itu ada turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala memilih puasa wajib pada bulan Ramadan. Jadi di sini jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan wajib untuk berpuasa. Selanjutnya kalau lihat lagi pada surah Al-Qadr tadi, nah ini untuk puasa pertama di bulan, macam-macam puasa, khususnya puasa Ramadan. Nah, selain daripada puasa Ramadan yang diwajibkan pula ada puasa Najar. Puasa Najar itu artinya puasa ketika orang melakukan Najar. Umpama ketika siswa mengatakan dalam dirinya, saya kalau ranking 1 saya bernajar. Bernajar adalah wajib untuk melakukan perbuatan yang diucapkan. Ada suatu contoh, ini contoh dari suatu cerita yang menyatakan ada seorang ibu-ibu mempunyai penyakit yang bertahun-tahun dan penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika itu ibu mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakitnya, saya benajar akan masuk dalam kuburan selama 7 hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada ibu itu, dan ibu itu ingat kepada najarnya, kalau saya sembuh akan masuk dalam kuburan. Akhirnya ibu itu tidak menjalankan puasa apa yang dinajarkannya, dan akhirnya bermimpi ibu itu akan mempunyai penyakit kalau najarnya tidak dilakukan. Ini puasa berkaitan dengan puasa najar. Akhirnya apa? Ibu itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, hari ini, pagi ini, yuk kita bersama dengan kau pergi ke makam untuk mengubur ibu." Bu, kenapa ibu mengubur dirinya? Karena ibu bernajar kalau penyakit ibu sembuh, ibu akan masuk ke dalam makam. Selama
7 hari. Nah, ini suatu cerita. Kemudian anaknya menuruti ibunya, kemudian membawa cangkul, membawa golok, membawa kayu-kayu. Akhirnya ibu dan anaknya pergi ke makam dan membuat suatu lubang berbentuk seperti kuburan biasa yang dilakukan oleh orang yang mati. Setelah kuburannya jadi, lubangnya jadi, ibu itu masuk karena melaksanakan najar, masuk di dalam makam yang sudah berlubang. Setelah masuk dalam kuburan, kemudian ditutuplah dengan kayu-kayu, kemudian juga ditutuplah dengan tanah hingga sepertinya kayak kuburan biasa. Nah, ini najar ibu, najarnya 7 hari di dalam makam. Apakah ibu itu mati ketika dimasukkan dalam kuburan? Padahal dia itu bukan orang mati, orang yang hidup. Pemirsa 17 Al-Jabar yang saya hormati, nah ini cerita hal yang berkaitan dengan najar. Ketika ditutup, kemudian di dalam kuburan, lihat pada kuburan itu gelap gulita, tidak ada yang nemani. Nah, karena najarnya itu ditepati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penerangan yang luar biasa. Penerangannya ini di dalam kuburan terbuka, seperti ada matahari yang masuk dalam diri kuburan, dan terbukalah kayak pintu. Setelah kemudian di kuburan itu ibu berdiri, artinya berdiri selayaknya kayak di rumah, bahwa di kuburan itu kayak rumah. Berdiri kemudian membuka pintu, dilihatnya bahwa di pintu itu lihatlah ada di luar pintu itu ada taman-taman yang luar biasa, ada tempat-tempat yang luar biasa, keindahannya luar biasa. Setelah itu ibu ini melangkah dari tidurnya. Ini orang hidup bukan orang mati. Melangkah keluar dari tidurnya, melihat taman-taman yang indah-indah, sampai dia berjalan terus menyusuri taman-taman itu. Kemudian di satu saat bertemu dengan, di kuburan itu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang dikibas-kibas oleh burung. Ibu yang hidup itu mengatakan kepada ibu yang sedang dikibas-kibas kayak raja, "Bu, kenapa kamu di sini sedang dikibas-kibas laksana kayak raja?" "Alhamdulillah, saya nurut terhadap suaminya. Saya nurut terhadap suamiku nurut." Ibu yang satu sebelahnya sedang ditakoli oleh burung. "Bu, kenapa engkau ditakoli sampai darah ngucur? Apa sebabnya engkau ditakoli oleh burung?" "Saya ini kalau disuruh oleh suami saya nggak pernah nurut. Akhirnya saya disiksa oleh Allah seperti ini. Darah ngucur dari kepalanya sampai hingga kaki. Apa salahnya tadi? Saya tidak nurut terhadap suamiku, akhirnya saya ditakoli oleh burung." Nah ini, kemudian ibu yang sedang ditakoli oleh burung bilang kepada ibu yang sehat, artinya orang hidup yang tadi ngajar. Ibu yang lagi takoli burung bilang, "Bu, kalau engkau nanti kembali ke dunia, tolong sampaikan kepada suamiku yang bernama Jahid, tolonglah maafkan saya ini supaya saya tidak tersiksa seperti ini." Kemudian dijawab oleh ibu yang najar, "Ya, saya akan laksanakan apa yang engkau lakukan." Selanjutnya setelah 7 hari ini, kemudian anaknya itu
Jadi anaknya ini, anak yang laki-lakinya mempersiapkan diri untuk membongkar ibu yang najar masuk dalam kuburan selama 7 hari. Setelah selesai dari cerita ini kemudian dalam perjalanan ibu dan anak, ibunya dalam hatinya mengatakan, itu tadi ada seorang ibu yang sedang ditak oleh burung hingga kepalanya berdarah. Ibu ini pesan, ibu yang ditak oleh burung ini pesan terhadap dirinya, tolong sampaikan kesalahan saya kepada suamiku supaya saya tidak disiksa dalam kubur. Hanya setelah inilah kemudian ketika pulang dan ketika anaknya pulang ke rumahnya, dan ibu itu langsung untuk menemui suami dari ibu yang telah disiksa di dalam kubur. Setelah itu cari-cari ketemu. Nah, namanya Pak Jaid punten. Nah, ini ada ibu. Ketika di dalam kubur, ibu itu sedang disiksa. Apa benar itu istri daripada kamu, Pak Jaid? Nah, iya, bahwasanya istri saya itu udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu dan dia telah bersalah kepadaku. Kenapa salahnya? Setiap saya ingin minta sesuatu tidak dilayani. Setiap saya pengen apa yang dipengini oleh saya, dia tidak melayaniku hingga di alam kubur disiksa. Hanya tolonglah, kata ibu yang najarnya bilang, tolong Pak Jaid ampunilah dosa-dosanya. Akhirnya Pak Jaid, iya saya ampuni, ya Allah ampunilah dosa-dosa istrinya, istri-istriku itu tolong ampuninya. Akhirnya ketika kemudian yang najarnya pulang ke rumahnya di malam hari, ibu yang najar itu bermimpi. Yang pertama, mimpinya adalah najarnya selesai dan ibu itu sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun. Dan yang keduanya, mimpinya bertemu dengan ibu yang ditakoli oleh burung, ibu yang disiksa oleh burung, yang tadinya disiksa oleh Allah diberikan suatu kenyamanan. Nah, ini karena apa? Tadi bahwasanya suaminya telah memaafkan. Nah, inilah adalah puasa najar. Jadi kalau puasa najar itu hanya sama dengan puasa wajib. Kalau najarnya tidak tepati, ya berdosa. Ini yang keduanya, selain daripada puasa Ramadan, puasa najar, kemudian juga ada puasa qada, puasa kifarat, puasa tebusan. Apa puasa qada itu? Puasa qada itu karena di bulan puasa pernah ketinggalan 2 hari atau 1 minggu tidak melaksanakan puasa, maka diqada setelah Idul Fitri. 1 minggu setelah Idul Fitri diqada melaksanakan puasa qada. Kemudian apa puasa kifarat? Puasa kifarat itu karena apa? Seorang suami pernah melaksanakan hubungan seksual pada hari di bulan Ramadan di siang hari. Nah, ini seorang suami dan istrinya wajib melaksanakan puasa kifarat. Nah, ini berapa hari dia melaksanakan puasa kifarat? Selama 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Melanggar aturan puasa di bulan Ramadan, itu puasa kifarat. Ada pada zamannya Nabi Muhammad SAW, ada orang, artinya pada siang hari melaksanakan hubungan suami istri. Kemudian orang itu ngomong kepada Rasul, ya Rasul, saya di siang hari ini melaksanakan senggema dengan saya, bagaimana hukumnya? Ya haram. Kata Rasul, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak kuat ya Rasul. Kalau nggak kuat, tolong bagikan makanan-makanan kepada 60 fakir miskin.
Ya Rasul, saya nggak kuat lagi untuk membagikan makanan 60 di dalam 60 orang fakir miskin, saya yang paling miskin. Nah, makanya kamu tidak boleh ngelawan, kamu tidak boleh bersembah di hari siang di bulan Ramadan. Kata Rasul, udah ini bawa makanan itu kamu dimakan bersama-sama dengan istrinya. Inilah suatu puasa kifarat. Selanjutnya, selain daripada tadi puasa wajib, diantaranya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, dan yang keduanya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini puasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa di hari Senin dan hari Kamis. Juga puasa-puasa sunnah di bulan Qamariyah, seperti tanggal-tanggal ganjil, tanggal 1, 2, 3, atau pertengahan tanggal di tanggal 13, 14, 15, atau puasa di bulan Raja, puasa di bulan Syawal. Inilah puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ada yang dinamakan puasa makruh. Puasa makruh ini puasa yang terus menerus dilakukan. Artinya puasa ini dilakukan secara terus menerus sampai beberapa tahun melaksanakan puasa, itu akan namanya adalah makruh. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada puasa haram dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Kenapa haram dilakukan? Karena puasa yang haram dilakukan itu jatuh pada bulan Syawal, seperti puasa ketiga di Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Nah, ini adalah puasa-puasa yang tidak boleh dilakukan oleh kita semua selaku umat Islam. Pemirsa 17 STP Al-Jabar yang saya hormati, ini adalah macam-macam daripada puasa. Mungkin insya Allah di lain waktu akan bisa kembali dalam pengertian puasa, karena waktu telah lama berbicara. Insya Allah di lain waktu juga di sini akan menyampaikan yang namanya hakikat puasa, membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Terima kasih atas perhatiannya, dan apa yang tadi sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya di studio atau di mana saja berada. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.